Oke guys, jadi info ini didapat langsung dari sumber yang bisa dipercaya gitu Kang ya. Intinya ya bagaimana dalam tanda kutip leasing bekerja, bahwa ada tim khusus yang nyari untuk mobil-mobil yang bermasalah, termasuk mobil yang hilang. Mungkin ini bisa menjadi jalan keluar atau solusi buat rekan-rekan. Sebelum video ini dilanjutkan, tonton juga video rekomendasi di pojok kanan atas dengan cara langsung mengkliknya. Video yang sedang Anda tonton tidak akan terclose. Atau video pada deskripsi di bawah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada bersama Kang Sony, seorang saksi hidup ya, yang mobilnya pernah hilang. Dalam hal ini Kang Sony mau berbagi bagaimana mobilnya, kronologi mobilnya hilang, terus kemudian dia mencari, terus bagaimana ditemukan kembali. Kita simak aja penjelasan dari Kang Sony berikut sebagai pembelajaran buat yang lain-lain. Oke, check this out. Gimana Kang nih untuk kronologinya, bisa diceritakan dari awal gimana si tersangka ini minjem mobil, kemudian dibawa kabur dan kemudian bisa sampai ketemu. Siap. Baik Kang Yana, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Sony, ini nama asli ini ya. Oke, siap. Kemudian saya berdomisili di Tangerang. Jadi awal mulanya itu kan di tahun 2019 itu kan masa pandemi itu Kang Yana ya. Iya. Jadi banyak banget kita semua nih, bahkan bukan seluruh Indonesia aja tapi seluruh dunia kan mengalami banyak perekonomian yang turun, drop secara drastis. Akhirnya saya berpikir saya punya aset nih, satu kendaraan mobil. Nah dari situlah saya berpikir gimana nih supaya mobil ini bisa menghasilkan. Akhirnya saya punya ide, cobalah saya sewa-sewakan mobil itu. Kemudian saya pasang iklan di media sosial, baik itu di Facebook, di Instagram dan lain-lain. Alhamdulillah 2-3 hari seminggu tuh lancar Kang Yana. Oh alhamdulillah ternyata menghasilkan juga nih. Akhirnya kan kita tergiur tuh, yaudah kita sewain terus. Nah disitulah letak kesalahannya. Saya nggak melihat nih bagaimana resiko dunia perentalan. Kemudian saya nggak mempelajari bagaimana cara-cara supaya kita nggak ditipu orang, supaya mobil kita aman dalam genggaman orang lain. Nah awal mulanya kayak gitu Kang Yana. Kemudian muncullah di tahun itu juga, di tahun yang sama kurang lebih di bulan November itu ada satu penyewa. Dia ini tinggal di suatu daerah di bilangan Jakarta lah. Kemudian dia sewa bilangnya mau ke puncak Kang, rencananya dia tuh. Ya? Betul. Nah qadarullah saya kan punya tim juga nih, tim survei. Kemudian tim driver saya ada. Sebenarnya saya udah ada tim juga lumayan 50% kuat lah ya Kang Yana ya. Udah punya tim survei, tim driver juga punya. Betul. Akhirnya suatu waktu karena permintaannya lumayan banyak nih yang di bilangan Jakarta ini, nggak saya teliti dengan baik, ya udah jalan gitu. Akhirnya driver saya minta tolong antar mobil tanpa survei, kemudian tanpa juga melihat asal usulnya. Dia tiba-tiba telepon saya, minta unit besok mau ke puncak gitu katanya kan. Akhirnya driver keesokan harinya nganter nih ke lokasi yang dimaksud di Sherlock, kemudian nyampe dan di situ terjadi transaksi serah terima kunci, serah terima uang. Memang bagus, pembayaran dia langsung di muka. Langsung bayar. Nah, ini di stop dulu nih Kang. Iya. Ketika minjem itu untuk berapa lama? Nah itu waktu minjem dia untuk 3 hari. Dengan Untuk tujuan 3 hari ke puncak, ke puncak, betul. Katanya acara kantor. Nah kemudian driver saya juga nggak ada curiga apapun, karena memang transaksinya tuh di rumahnya dia. Nah yang jadi kendala adalah ternyata ketika saya tanya driver saya, di rumah dia itu udah nggak ada siapa-siapa Kang. Kayaknya sudah udah dikondisikan gitu Kang Yana. Akhirnya dia tanya-tanya, katanya istrinya lagi kerja atau lagi pulang kampung, keluarganya nggak ada, anaknya juga lagi di rumah mertuanya gitu. Akhirnya di rumah tuh sendiri dia. Nah itu driver saya nggak menaruh kecurigaan lah. Ya sudah, akhirnya dikasih transaksi, terima uangnya, kemudian dikasih kuncinya. Kemudian driver saya pulang. Nah setelah itu dia keesokan harinya nih tetap saya pantau tuh, saya pantau ke GPS, ternyata udah di daerah
Jawa, di daerah Jawa Tengah tuh kalau nggak salah. Oh, Itu kesalahan saya. Saya nggak pantau GPS, saya percayakan aja sama driver saya percayakan aja sama yang penyewa. Nah setelah itu, setelah saya curiga, akhirnya saya cari tahu nih tentang si penyewa ini, dari mulai latar belakangnya, dari mulai tempat tinggalnya. Memang terhitung telat sih Kang Yana, karena mobil udah dia pegang. Iya. Cuma ada nothing tulus lah, saya cari tahu dulu nih. Betul, Karena belum ada indikasi kecurangan. Saya telepon dia masih oke, ngangkat. Saya WA dia masih balas gitu kan. Iya. Saya nggak menaruh curiga yang berlebihan, tapi tetap waspada kan. Saya cari tahu segala macamnya, termasuk dia kan ada menyerahkan ID card tuh kan. Dia menyerahkan ID card kerja dia. Fotokopi sih memang ya kelihatan. Terus kita searching tuh di googling, perusahaannya memang ada betul. Saya telepon, betul ternyata memang saudara yang menyewa ini betul dia pernah kerja di situ. Dia sebagai manajer. Nah di situ, tapi informasi dari perusahaan itu dia sudah resign sudah lama, gitu ya, sudah keluar dari lama. Nah dia akhirnya saya udah mulai curiganya udah mulai besar lah, udah mulai besar. Itu mohon maaf hari keberapa itu Kang? Itu hari ini dia minjem hari 1, keduanya saya lacak hari kedua kalau nggak salah kan. Hari Minggu berarti. Hari kedua pokoknya ya Kang ya. Udah, terus hari ketiga itu saya pasrahkan aja, udahlah bismillah. Mudah-mudahan dia kembali. Mungkin dia takut kali kalau dia bilang jujur ke Jawa saya nggak kasih. Karena dia bilang coba ke puncak gitu kan. Ya udah saya pasrah, saya tawakal aja. Hari ketiga saya iseng-iseng saya nanya, Pak, ini besok ada yang mau sewa lagi, tolong mobilnya dikembalikan tepat waktu ya Pak gitu. Dia bilang, dia balas sama dia, Pak boleh gak saya nambah 1 hari lagi. Saya kurang tahu apa alasannya dia mau nambah 1 hari lagi, tapi saya bilang nggak bisa Pak, soalnya udah di booking gitu. Nah, akhirnya dia harus pulang kan. Nah setelah dia pada waktunya harus kembali ini mobil, hari Seninan kurang lebih, saya WA, saya telepon, ternyata dia masih ngangkat, masih jawab. Terus udah siang harinya nih Kang, dia udah nggak balas, dia udah nggak ngangkat. Tiba-tiba sore dia WA ke saya chatnya itu dia mengatakan bahwasanya maaf Pak, mobilnya dipinjam teman saya, dibawa kabur dan hilang. Wah my god. Nah itu dia dari situ Kang Yana. Terus, jadi sepertinya memang dia merencanakan sepertinya. Sampai exit solutionnya dia bilang temennya mau bawa kabur, terus dia janji akan dia ganti gitu kan. Mobilnya. Kemudian saya marah di situ, terus diblok HP saya. Udah sampai situ tapi itu posisi GPS masih udah mati tuh. Udah mati tuh. Itu GPS di hari ke 2 atau 3 itu sudah mati Kang. Ini kejadiannya karena lama ya 2020 ya, jadi saya agak sedikit lupa nih. Tapi itu saya udah curiga tuh di hari kedua, hari ketiga tuh udah curiga lah. Posisi dia di Jawa, kemudian GPS kalau nggak salah udah mati tuh Kang. Saya pura-pura nggak tahu apa-apa lah tentang GPS. Saya taunya dia nyewa dan dia kembalikan nanti di dalam masa 3 hari itu. Intinya dia sudah blok saya tuh di hari ketiga yang harus kembalikan dan berjanji dia akan ganti. Nah sampai saya itu udah nggak ada kontak lagi Kang saya sama dia. Nah dari situ saya pasrah. Kemudian saya cari solusi, saya tanya-tanya teman, termasuk tanya Kang Yana ya gimana solusinya. Betul. Kemudian banyak teman-teman yang kadang ada yang memberikan motivasi, ada juga yang menakut-nakuti gitu kan, karena mobil terus terang ini masih kredit. Itu yang jadi masalah besar kan. Benar. Kalau tidak kredit ya mungkin resiko kita sendiri. Tapi karena ini masih kredit, ini kan mobil milik dua pihak nih, antara si debitur sama si kreditur nih. Nah ini yang diatur dalam undang-undang fidusia yang sangat harus diperhatikan banget. Di-cut dulu ya Kang. Jadi mobil dalam keadaan kredit itu tidak boleh dipindah tangankan ya. Dalam hal ini juga berarti disewakan itu berarti dipindah tangankan. Jadi si Kang Sony ini sebenarnya bisa kena secara hukum. Jadi ini untuk pembelajaran rekan-rekan yang menyewakan mobil, jadi mesti hati-hati. Jangan sampai kejadian kayak Kang Sony. Oke Kang, dilanjut lagi. Siap. Betul, jadi yang disampaikan Kang Yana betul sekali. Jadi teman-teman yang masih ada urusan dengan leasing, mudah-mudahan teman-teman bisa sampai lunas gitu Kang ya. Pembayarannya jangan sampai tersendat, akhirnya mobil harus digadaikan, harus disewakan.
Jadi ini resiko yang lumayan berat juga ya, karena di undang-undang fidusia itu kan diatur juga tidak boleh disewakan, pindah tangankan dan lain-lain. Iya. Nah dari situlah ada teman-teman yang memberikan motivasi, ada juga yang menakut-nakuti. Bahkan saya minta tolong juga sama beberapa orang yang mengerti hukum lah ya. Nah ya tetap saya salah, saya dikatakan salah meskipun bagaimanapun keadaannya saya tetap salah. Dan akhirnya udah saya pasrah saja, saya tawakal. Kemudian saya urus regulasinya bagaimana nih. Ya sudah, jadi saya urus regulasi. Yang pertama saya lapor dulu ke leasing. Saya lapor ke leasing, akhirnya saya lapor lah ke leasing, salah satu leasingnya di daerah Tangerang. Saya lapor, saya kronologi begini. Alhamdulillahnya keluar surat keterangan lapor polisi, Kang. Teman-teman nggak bisa, ada yang nggak bisa keluar. Emang nggak bisa, kan? Karena itu kan kesalahannya ada di Kang Sony. Jadi sebenarnya leasing bisa saja tidak mengeluarkan itu, karena berarti kesalahan memang ada di Akang. Gitu. Tapi dan ini sempat keluar laporan. Alhamdulillah itu pertolongan dari Allah banget kan. Saya mengatakan terus terang, ini mobil disewa karena gini. Saya juga kan ikut restrukturisasi waktu itu kan. Karena memang pandemi, saya nggak punya uang segala macam. Cuman saya beritikat baik buat bayar. Gini caranya. Terus akhirnya alhamdulillah customer service-nya ngeluarin surat keterangan laporan polisi, ditandatangan sama branch manager. Saya tenang tuh Kang. Langkah satu udah saya penuhi dapat. Saya datanglah ke Polsek di salah satu bilangan Jakarta juga, Polres. Saya langsung ke Polres karena beberapa teman nyaranin langsung aja Polres gitu. Terus saya langsung ke Polres, kemudian saya bikin surat laporan polisi ya, laporan polisi. LP lah kan bahasanya Kang ya. Jadi itu pertama tuh nggak diterima tuh Kang, karena ada berkas-berkas yang kurang, kayak misalkan perjanjian fidusia, kontrak jual belinya, kemudian ya itu yang kurang saya nggak bawa kan, bukti-buktinya kurang kuat gitu Kang. Akhirnya saya balik lagi dulu ke rumah, besoknya saya bawa lagi, lumayan susah, lumayan ribet juga, ribet banget. Pokoknya teman-teman jangan sampai ngalamin kayak gini deh, ribet banget. Akhirnya dengan itikat baik saya dan juga saya pengen jalurnya betul gitu, akhirnya saya penuhi semuanya. Kemudian saya datang lagi ke Polres tersebut, akhirnya diterima Kang. Laporan itu diterima dan juga sudah saya tanda tangani. Informasi dari Polres, ini surat ini tolong sampaikan ke leasing. Jadi saya bawa lagi suratnya ke leasing, saya laporan. Ini laporan polisinya. Nah sampai situ sementara alhamdulillah aman sementara nih Kang. Tapi bagaimana dengan cicilan saya? Harusnya memang ketika saya ada saya terus bayar. Saya terus bayar agar ketika mobil ketemu itu mobil milik saya gitu Kang, masih milik saya. Tapi yang terjadi adalah karena saya nggak punya sama sekali dana buat mencicil, akhirnya saya nggak lanjut bayar. Dan alhamdulillah leasing pun memahami hal tersebut. Nah dari situ seminggu, kurang lebih itu seminggu atau 2 minggu saya ada feeling Kang, saya pengen ke rumahnya si pelaku yang nyewa. Feeling aja gitu, feeling berjalan aja. Sebenarnya saya udah nggak peduli deh, pokoknya saya udah dapat surat laporan polisi, udah sementara oke lah, ini sama leasing sementara aman. Tapi ternyata saya punya feeling nih, cobalah kita main ke rumahnya, siapa tahu ada keluarganya gitu kan. Akhirnya saya datang ke rumahnya bersama driver yang waktu antar mobil tersebut. Dianterin ini rumahnya. Kemudian saya awalnya niatnya silaturahmi Kang. Silaturahmi, saya ketok, assalamualaikum, terus nggak ada yang jawab. Ternyata rumah ibunya seberangnya Kang. Dia cari siapa gitu kata ibunya kan. Terus kata saya cari ini Bu gitu. Ya sebentar. Yang ibunya ketok-ketok rumahnya, manggil nama istrinya. Nah akhirnya siapa Bu? Nggak tahu nih, ada temennya si Anu mau nyari gitu. Iya sebentar. Agak lama Kang, agak lama. Kemudian dibukain lah sama istrinya. Saya tanya, assalamualaikum Ibu, maaf ganggu. Ini malam-malam nih Kang. Ibu, mohon maaf, Ibu betul istrinya si A. Oh iya betul Mas, ada apa ya gitu. Oh iya saya ada perlu sedikit sama Ibu, boleh. Saya diajak masuk nih Kang, sama driver saya diajak masuk. Kemudian saya nanya-nanya, kemudian saya sampaikan suami Ibu ada urusan sama saya mengenai hal ini, gini. Suami Ibu udah lama nggak pulang ya? Oh iya udah lama. Nah istrinya juga berbohong, menyembunyikan keberadaan suaminya. Kemudian driver saya peka, karena waktu itu serah terima kan driver saya ya. Driver saya menyela, Ibu itu sepatunya suami Ibu kan gitu. Oh iya Mas, ini sepatunya suami saya gitu. Berarti ada dong suami Ibu.
oh nggak ada, udah 6 bulan nggak pulang, gitu bilangnya. Iya, sedangkan kasus saya belum sampai 6 bulan gitu. Iya, Tapi sepatu itu ada. Iya. Nah, dari berdasarkan kepekaan itu saya minta izin sama istrinya, ibu boleh gak, punten banget ini ibu, saya periksa ke dalam boleh gak gitu kan. Terus kata si istrinya, oh ya udah kamu periksa aja, tapi gelap, kata istrinya. Ngeri juga Kang ya. Iya. Kondisi gelap, ngeri, tiba-tiba beliau ada pikiran yang nggak Oh, bagus. iya, saya iya. dari belakang bagaimana Iya, gitu kan, iya, pikiran iya, negatif iya. saya. Gelap itu dalam arti dimatiin Matiin lampunya. lampunya, Oke, lampunya oke, dimatiin. oke. Saya cek ke kamarnya, saya udah izin sebelumnya kan. Ah, ah. Saya cek ke kamarnya, nggak ada. Saya cuma nempang lewat, nggak masuk. Ah, ah. Kemudian saya cek ke dapurnya, terus ada lagi ruangan lagi gelap. Saya pakai senter HP, nggak ketemu. Saya ternyata nggak ada. Nggak sengaja saya pas mau lewatin kamarnya, saya nengok sedikit apa di lemarinya itu gitu kan ya. Iya, Nah ternyata saya ngeliat tangan di bawah kasur gitu Kang. Tangan Jadi di kasurnya bawah ranjang kasur. tuh, Iya, ranjang. Posisinya gini Kang, gini. Oke. Dia begini, gitu. Di bawah. Di bawah kasur, Kasur, ranjang. ranjang. Dia ranjang gini, Ah, ah. ranjang dipan. Ah, ah. Bukan kasur yang bawah, bukan, tapi ranjang. Yang ada kolongnya itu. Iya ada kolongnya. Posisinya dia begini. Ah, ah. Saya kira itu anaknya lagi minta kumput atau apa gitu kan. Iya. Ah, ah. Tapi saya ragu, kok gitu, kok di situ gitu kan. Itu sempat kesorot sama senter. Itu kalau yang itu kesorot sama senter cuma segini set gitu. Cuma Selintasan gitu selintasan ya? cuma set, Oke. kena nih, kelihatan kan. Saya akhirnya saya terangin gitu kan. Cuman kan dia begini kan ya. Iya. Dia nggak ngeliat ke atas gitu. Ah, ah, ah. Akhirnya saya lihat, saya izin masuk nih, izin masuk ke sini ya. Oh iya nggak apa-apa. Kayaknya udah deg-degan juga kan. Ah, ah, ah. Saya masuk ke dalam, ternyata dia yang si nyewain pelaku itu. ini. Si pelaku itu ternyata ada di rumah. Ada di rumah di bawah ranjang itu, dan dia udah mukanya udah ketakutan Kang, dan saya agak sedikit Plong sedikit gitu. ada Emosi yang gitu. pertama pelong, terus yang kedua emosi Kang. Oh, iya. Sampai tiba-tiba tangan saya kuat banget Kang, saya ngangkat dia Kang. Dia langsung nempelin ke tembok gitu kan. Itu maksudnya ditarik gitu. Saya tarik terus saya angkat Dari gitu. kolong. Dari setorok dari kolong saya tarik, kemudian saya angkat gitu. Iya. Itu Kayak keangkat tiba-tiba kuat gitu Kang. Wah, ini ada karate. Iya. Tiba-tiba tangan ini kuat. Iya, Terus iya. kemudian saya tempel di tembok, Ah, ah. nanya dengan kasar lah, di mana mobil gua gitu. Segala macamnya saya tanya. Iya ntar saya ganti gitu. Nah dari situ saya akhirnya warga datang Kang. Oh, rame gitu Iya ya? rame. Iya. Dan ini kan lumayan daerahnya nih, saya ngeri juga daerah. Iya. Apakah daerah ini aman atau enggak. Akhirnya saya langsung sama driver saya naikin dia ke motor. Saya kan bawa motor. Iya. Dia di tengah, driver saya bawa motor, saya di belakang. Udah langsung kayak polisi nangkep orang ya. Langsung saya bawa ke Polres. Polres tempat saya melapor gitu kan. Iya. Nah, alhamdulillah belum lama saya lapor, tersangkanya udah dapet nih. Akhirnya saya udah langsung dari SPKT tuh, sentra pelayanan apa gitu ya, di Walisi, saya lupa tuh. Iya. Nah kemudian saya langsung diarahkan ke di Resmob, di Resmob, area iya. di Resmob di lantai 4 kalau nggak salah. Oke, reserse Langsung mobile ya. akhirnya langsung saya bawa si tersangka ini, pelaku ini ke lantai 4. Oke. Nah dari situ udah ketemu, udah diproses Kang. Diproses kurang lebih prosesnya tuh 2 bulan Kang. Saya bolak-balik, tapi nggak tiap hari Nggak tiap Kang hari gitu ya. Berapa hari? Sewaktu-waktu gitu Sewaktu-waktu dimintai keterangan aja, ya. dan si pelaku mengakui kesalahannya. Nah dari situ kalau tidak salah di bulan ketiga, kalau nggak salah bulan ketiga tahun 2021 tuh sidang lah Kang. Beliau disidang di salah satu pengadilan negeri juga di Jakarta, dan diputuskan dia bersalah, dapat kena hukuman 1 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Iya, Nah itu atas dugaan penggelapan. Penggelapan Betul. berarti ya, pasal penggelapan. Pasal penggelapan, jatuhnya Oke. pasal penggelapan. Ah, Ada situ sudah saya rasa selesai gitu. Saya pikir selesai kan ya. Tapi feeling saya masih belum tenang nih Kang. Iya. Mobil belum balik. Iya. Kemudian saya juga kan masih ada angsuran juga kan ke pihak leasing tersebut. Iya. Jadi saya minta tolong dari Kang Yana juga nih. Dari Kang Iya, Yana iya. juga ada kenalan yang bisa bantu Nyari gitu mobil lah di ya. jalan gitu kan ya. Oke. Akhirnya nothing tulus lah, saya Oke. cobalah ke yang Kang Yana kasih itu. Saya tanya beliau bisa gak nemuin ini gitu. Oh ya saya coba dulu Bang, ini saya share dulu di grup saya. Akhirnya lama juga sih Kang, agak lama juga tuh. Iya. Dari bulan ke 3-4 itu baru ketemu di bulan 7. Oh iya. Udah selang Sekitar 2-3 bulan ya Kang ya. 2-3 bulan. Baru ketemu. Nah ketemunya itu memang betul masih di daerah Jawa situ. Nah dari sampai situ kemudian
dapat nih mobil itu, tapi mobil itu udah pindah tangan gitu Kang. Pindah ke pemilikan. Pindah ke gitu pemilikan, ya? tapi namanya masih nama saya Kang. Oh, Namanya masih atas nama saya, plat oke. nomornya masih plat Masih nomor sama saya. gitu, iya. Makanya si yang mencari di lapangan ini nggak kesulitan karena plat nomornya nggak diganti Kang. Oke, siap. Plat nomornya masih plat nomor B. Kemudian posisi ada di daerah Jawa. Udah masih plat nomor nama saya. Akhirnya ketika udah dapat nih mobil tersebut, orang yang di lapangan juga hubungin saya, terus yang teman dari Kang Yana juga hubungin saya. Oh, dia Bang udah dapat gitu kan. Oh, dapat, alhamdulillah. Terus ditanya deh sama si orang lapangan, ini dapat mobil dari mana? Oh, saya beli resmi di showroom gitu. Oh, showroom mana? Showroom di daerah Jawa. Oke. Nah, ternyata orang ini beli resmi Kang. Resmi dari showroom. Beli gitu ya? resmi dari showroom secara cash. Nah, kemudian dia beli cash, dia dapat BPKB. Nah, BPKB-nya digadein ke salah satu pembiayaan, pembiayaan. Nah, dia akhirnya nggak bisa nunjukin BPKB karena memang dia lagi gadaikan BPKB tersebut. BPKB-nya. Betul. Tapi akhirnya saya minta tolong lacak sama teman Kang Yana, betul ternyata BPKB-nya lagi digadaikan di salah satu finance pembiayaan. Gitu ya? Oke. Betul. Akhirnya dari situ si orang lapangan ini, oh ya udah, ini udah bukan mangsa saya kayaknya ya, karena itu memang udah milik orang secara sah. Iya, gitu. dia belinya secara sah. Secara gitu ya? sah, secara resmi, legal gitu secara ya? legal. Akhirnya saya minta tolong sama orang lapangan, ditanya belinya di mana. Saya belinya ada di salah satu showroom di Jawa. Ini nama showroomnya. Saya cari nama showroomnya, betul ada nomor kontaknya nih Kang. Oke. Saya telepon nomor kontak tersebut. Betul. Saya tanya, betul Pak, Bapak pernah jual mobil ini plat nomor sekian atas nama sekian. Oh, dia atas namanya udah lupa, tapi plat nomornya dia masih ingat, mobilnya betul gitu. Dia bilang, oh iya itu ada di mobil saya waktu 4 bulan yang lalu tuh ada di mobil saya gitu. Oke. Itu 4 bulan tuh mobil ada di showroom saya katanya, itu lama lakunya kata dia gitu. Nah, saya berpikir dari bulan Juli, kemudian 4 bulan mobil itu ada di showroom, artinya kan kalau dari bulan Juli mundur 4 bulan kan di bulan Maret ya, bulan ketiga. Iya. Sedangkan bulan ketiga tuh saya masih sidang-sidang dan lain-lain, ngurus si pelaku ini ya. Oke. Nah, ternyata ini udah dilelang mobil ini. Nah, ternyata mungkin dalam pikiran saya, oh ternyata udah ketemu nih mobil ini. Sebelum saya menemukan, mungkin ada pihak lain yang udah menemukan. Contohnya leasing lah mungkin ya, leasing yang tempat saya kredit, mungkin beliau sudah menemukan duluan mobil tersebut. Nah, akhirnya mobil tersebut mungkin secara legalnya ketika ditemukan dibawa ke balai lelang. Nah, akhirnya dibawa ke balai lelang pembiayaan tersebut, leasing tersebut. Di daerah Jawa juga Kang, di Jawa. Makanya si penguasa mobil sekarang dia beli secara resmi. Resmi betul dari si showroom itu iya, ya. Si showroom karena si showroomnya itu berarti dari balai lelang itu. Iya, si showroomnya itu dari balai lelang. Jadi ada 4 pihak. Yang pertama leasing tempat saya Tangerang ini, dia udah menemukan mobilnya. Kemudian mungkin dia nggak konfirmasi ke saya karena saya juga nggak dapat info apa-apa dari leasing tersebut. Bahwasanya mobil udah ditemukan, karena saya masih nggak enak juga nih. Akhirnya saya minta tolong orang nyari juga kan. Saya juga keluar biaya untuk minta tolong orang nyari, nggak cuma dari teman Kang Yana ya, ada beberapa orang juga saya minta tolong di daerah Jawa sana. Oke. Saya udah semenjak hilang tuh udah minta tolong banyak pihak Kang. Dari mulai orang lapangan, dari mulai orang yang tinggal di lokasi, sampai banyak banget saya minta tolong, akhirnya nggak ketemu. Qadarullah nggak ketemu. Nah, dari pihak-pihak yang mungkin sudah menemukan duluan tuh, mungkin yang pertama dari leasing yang di daerah Tangerang ini. Kemudian mungkin secara prosedur ketika udah dapat dia langsung serahkan ke balai lelang mungkin kan ya, saya kurang tahu juga cara regulasinya bagaimana. Yang jelas itu ternyata mobil itu dibawa ke balai lelang di daerah Jawa. Nah, tapi masih satu company, satu manajemen sama leasing ini kayaknya nih. Oh, si balai lelangnya ya, itu karena ya? si showroom itu bilang ini balai lelang resmi leasing ini gitu. Jadi satu company kayaknya ya. Nah, dari balai lelang ini dibelilah sama si showroom yang Jawa ini Kang. Dibeli sama showroom yang Jawa ini, showroom pribadi nih, showroom kecil-kecilan lah ya. Kemudian showroomnya itu jual juga ke orang yang penguasa sekarang. Betul. Gitu ya. Jadi ada 4 pihak yang mungkin sudah menemukan duluan. Yang pertama si leasing di Tangerang, yang kedua diserahkan ke
balai lelang di daerah Iya. Jawa, Heeh. kemudian dibeli sama showroom Sama showroom yang di showroomnya Jawa, dijual lagi. jual gitu. lagi ke orang pribadi. Iya, iya. Nah orang pribadi ngegadein BPKB-nya ke Ke finance. Ya ribet sekali, urusannya ribet sekali. Ribet banget. Iya, Akhirnya iya. sempat juga saya pengen gimana caranya ya supaya saya juga udah nggak ada urusan lagi sama leasing karena mobil leasing udah dapet. Heeh. Bagaimana caranya supaya ada Kompensasi lah ada ya. kompensasi atau ada titik terang, udah kamu Iya. udah nggak usah mikirin ini karena mobil udah kami tarik, udah kami lelang gitu kan. Karena kan Iya. sampai saat ini pun kalau saya nggak tanya nggak ada konfirmasi Nggak ada apa. konfirmasi, Akhirnya kita kan ngambang ya, Heeh. ini masih ada utang nggak sih gitu Oh, kan. Sedangkan mobil juga udah nggak ada, Heeh. leasing juga udah nggak nelponin, udah nggak nagihin. Tapi kan saya masih hati nurani punya utang. Betul, Hati betul. nurani saya masih punya utang Iya, nih. iya. Heeh. Akhirnya saya minta tolong orang kan, nyari-nyari itu, akhirnya ketemu itu. Nah itu akhirnya sempat jadi permasalahan itu, bagaimana ini solusinya nih. Apakah saya harus ngegugat dari pihak leasing tersebut atau sudahlah saya ikhlas, akhirnya saya rugi, ya leasing pun udah dapat mobilnya kembali. Nah Iya. itu dia Akhirnya win-win solution gitu win-win lah ya. solusinya pakai gitu. Bagaimana Iya. selanjutnya kurang tahu. Heeh. Jadi sampai saat ini ya sudah, akhirnya saya tahu mobil itu sudah ditemukan sama leasing yang tempat saya membeli mobil tersebut. Oke. Ya sampai situ sih udah nggak ada pertanyaan lagi sih Kang, sudah sepertinya udah clear selesai aja gitu ya. kan, udah clear gitu aja. Heeh. Mobil juga udah dilelang, Iya. yang penguasa mobil sekarang juga saya udah ada, saya masih ada nomornya, nomor showroom juga masih ada, udah clear gitu aja Kang. Jadi nggak ada kompensasi buat saya juga, dan Iya. mungkin memang saya terima kesalahan saya memang demikian. Cuma ya itu yang tadinya kita pengen rencana ada penghasilan tambahan, ternyata Iya, malah gulung tikar. malah gulung tikar. Oke guys, jadi dipotong dulu. Jadi setiap leasing itu sebenarnya punya mata elang kan ya. Betul. Nah, kemungkinan bahasa sederhananya gini, si mobil Kang Sony ini ketemu sama mata elang leasing itu, cuman nggak diinformasikan ke Kang Sony-nya. Jadi sama si pihak leasingnya ini saya nggak berani sebut. Jadi langsung dijual, dilelang dulu berarti ya. Betul, Dilelang, nah dibelilah sama yang di Jawa itu ya, sama showroom yang di Jawa itu, kemudian dijual lagi ke orang. Nah orangnya digadaikan BPKB-nya ke finance, ke pembiayaan gitu. Jadi akhirnya urusannya ribet. Jadi intinya walaupun sempat ketemu ya kita tidak dapat apa-apa Tidak gitu dapat Kang ya. apa-apa, betul. Ini sebagai pembelajaran aja ya, karena banyak sekali yang inbox, banyak sekali yang WA ke saya. Saya sendiri tidak bisa melacak ya kawan-kawan, tidak bisa melacak dan tidak ada teknologinya kecuali GPS. Jadi buat rekan-rekan mungkin dipesan di sini jangan percaya kalau ada yang katanya bisa ngelacak. Melacak itu ya manual, dalam arti bantuan orang lapangan lah, bantuan mata elang lah, segala macam. Nah mungkin sebagai penutup ini dari Kang Sony, kira-kira pesan-pesan untuk rekan-rekan yang memiliki usaha yang sama gimana nih Kang? Oke, baik Kang Ena, kalau misalkan ini mas saya umur usaha saya itu waktu itu sumur jagung Kang ya. Oke, siap. Sebenarnya untuk pesan-pesan sih saya belum layak sih, cuma untuk berbagi pengalaman aja. Siap. Yang pertama, kalau teman-teman mau mulai usaha rental mobil tersebut, teman-teman harus bergabung di salah satu komunitas. Siap, Jadi dari situ teman-teman nggak sendiri. Jadi saat itu saya sendiri Kang, akhirnya saya juga kewalahan dan lain-lain. Iya, Jadi adalah komunitas di dunia rental tuh ada, teman-teman bisa cari aja. Betul. Itu ada komunitas yang sangat solid sekali. Jadi kalau teman-teman mobil dilarikan kemana, insya Allah komunitas itu punya relasi, punya link. Jadi di suatu tempat sudah ada yang Langsung sudah ada yang bisa bantu eksekusi. Iya. Jadi teman-teman harus daftar tuh di situ. Kalau mau masuk ke dunia rental. Terus kemudian yang kedua, ini kan dari faktor eksternalnya Kang ya. Jangan lupa internal kita juga. Yang pertama, kita masang GPS di mobil minimal kalau saya bahasa kasar minimal 5 gitu Kang ya. Siap. Penting Daripada itu, hilang daripada ratusan juta dan lain-lain. Lebih baik kita keluar. Benar. Ya 5 juta 5 buah GPS. Di mobil kita. Betul. Meskipun memang tidak menjamin ya Kang ya. Tidak menjamin. Karena memang kalau udah niat biasanya apapun bisa dilakukan. Betul. Ya tetap ikhtiarnya dari harus internal ada, kita Kang, ya. harus ada GPS. Kemudian subscribe dan tonton videonya Kang Yana nih. Ada amin. salah satu yang saya baru dengar dari Kang Yana nih, luar biasa idenya kan.
kalau GPS sudah kebaca sama mafia rental, Kang Yana punya cara. Dengan cara itu Kang Yana ya. Iya, iya. Mungkin teman-teman bisa lihat video-video Video sebelumnya. sebelumnya. Boleh di Insya Allah part coba 1 ya. dilihat. Betul, di part 1 ada caranya tuh Kang Yana luar biasa. Nah, yang selanjutnya adalah punya tim. Punya tim, kemarin tim saya kurang solid Kang, dan nggak pengalaman juga di dunia rental. Oke, Akhirnya timnya ya tim asal jalan gitu Kang. Oke. Survei, tapi Iya. tidak tanya ke RT, Tidak detil gitu. tidak ya. detil. Yang penting oh ya ini ada orangnya, ada orangnya. rumahnya. Tapi tidak sampai nanya ke RT, lingkungan. Kredibilitas si pemilik si penyewanya berarti nggak diselidikin gitu Betul, ya. Kang, ya? betul. Yang Oke, penting oke. ada orangnya, ada uang. Udah waktu Oke. itu begitu. Ah. Nah, itu hati-hati banget, jangan sampai tergiur dengan uang aja. Misalkan uang sewa seminggu 300 kali 7 hari, misalkan harga standar yang mobil-mobil biasa. 300 kali 7 hari 2.100.000 lumayan nih. Itu jangan tergiur dulu nih. Kita lihat dulu kredibilitas si penyewa. Betul. Jadi bagaimana cara mengeceknya? Yang pertama survei langsung Kang Yana ya. Ke lapangan gitu. Kang, ya? Lapangan itu yang paling akurat sih. Yang kedua memang secara digital ada aplikasi-aplikasi yang bisa melihat track record orang tersebut. Nah, Salah satu aplikasinya ya mungkin teman-teman bisa cari, ada aplikasi yang bisa melihat track record orang tersebut. Iya, Kalau misalkan pernah menipu, mencuri, mungkin tertulis tuh. ada di situ. Ada di situ. Iya, Jadi teman-teman cari tuh. Cari aplikasi yang bisa ngelacak track record orang dari Betul. nomor handphonenya. Kelihatan. Iya. Yang ketiga adalah aplikasi yang mengecek nomor KTP. Kadang kan nomor KTP ada Kang, kita ngelihat dikirim pakai HP, itu nomornya tuh udah diganti gitu udah kan. diganti gitu. Udah ya? ganti. Jadi dia palsu gitu Palsu, beda fontnya beda. Saya perhatikan oke. fontnya berbeda. ya. Oke. Kadang untuk nomor KTP-nya kadang orang ngerti. Kalau misalkan kelahiran kayak saya, misalkan 12 Januari 90, Iya. kan 12/01/90 itu Oh, iya. betul Iya, memang. betul. Cuman kadang yang depannya itu kadang diganti, Diganti. kita nggak tahu gitu kan. Iya, Nah, iya. akhirnya kita harus punya aplikasi yang bisa ngecek nomor KTP Identitas tersebut, gitu identitas. ya. Oke. Nah, itu sebagian peralatan perang aja nih yang saya jelaskan. Oke, Jadi oke, nanti oke. teman-teman mungkin di lapangan bisa mengembangkan sendiri. Oke, siap, Jadi yang intinya jangan sampai tergiur. Ini ada orang mau sewa panjang Iya. gitu kan. Nah, sewa panjang itu juga ngeri-ngeri Kang. Betul. Karena dia punya banyak waktu, punya banyak waktu buat ngelempar, Iya. punya banyak waktu buat nyari orang yang mau nampung mobil ini dan lain-lain. Iya. Jadi kalau misalkan yang mau nyawanya panjang juga itu surveinya juga harus lama juga Harus kayaknya lama tuh. juga ya. Betul. Nah, kalau misalkan ya memang dalam dunia usaha tidak ada yang namanya aman ya Kang ya. Iya, selalu ada risiko. Betul, tidak lepas kunci pun kita juga ngeri-ngeri juga. Iya, Kalau betul. misalkan kita siapa tahu dari belakang kita bagaimana kita kan tidak tahu. Akhirnya ya sudah, yang pertama itulah yang tadi saya jelaskan. Nah, tapi itu hanya sebagian aja Kang. Jadi nanti yang lebih lanjutnya lagi teman-teman bisa kembangkan di lapangan sendiri. kan. Oke, Betul, oke. insyaallah. Oke guys, segitu dulu ngobrol kita dengan Kang Sony, seorang saksi hidup yang sempat kehilangan mobilnya dan sempat menemukan. Jadi di balik ini sebenarnya ada sebuah mafia besar mungkin kesannya gitu. Cuman saya nggak berani sebut nama karena nanti takut kena undang-undang ITE. Hanya untuk pesan aja buat rekan-rekan ya, agar bisa lebih berhati-hati. Tambahan buat rekan-rekan, bagaimana dalam tanda kutip leasing bekerja mencari mobil hilang itu ada step by step yang mungkin rekan-rekan bisa ketahui dari Kang Sony ini. Nah, monggo Kang, bisa dijelaskan bagaimana? Baik Kang Yana, jadi saya dapat informasi ini juga dari pihak debt collector itu sendiri Kang Yana. Jadi saya sempat juga didatangi sama debt collector. Memang baik-baik, kemudian ya karena kita juga kooperatif, mereka juga kooperatif sama saya. Jadi kita ngobrol panjang lebar. Nah, saya sampaikan juga beberapa bulan lalu datang juga Bang debt collector, cuma saya baca dari kertasnya itu bukan dari PT Abang gitu. Oh iya, itu debt collector yang menunggak dalam tenggang waktu sekian gitu. Ini kan abang kan udah nunggak dalam waktu sekian, jadi PT kami lah yang diminta untuk datang. Jadi PT kami yang ditunjuk untuk datang menagih pembayarannya gitu. Oh gitu Bang ya, iya. Nanti kalau misalkan abang lewat lagi ini dari PT kami, nanti pihak leasing akan menunjuk lagi PT yang lain, kemudian untuk mendatangi abang sebagai yang punya cicilan untuk membayar gitu. Jadi dari kesimpulan tersebut mungkin pihak leasing punya kerjasama dengan beberapa PT
yang bergerak di bidang Penagihan dalam tanda kutip debt collector. Betul. Gitu. Oke. Dan debt collector yang mendatangi saya pun mereka punya identitas yang jelas. Jadi debt collector yang jelas mereka punya ID card, Kang. Saya lupa nama perhimpunannya itu, saya lupa, betul-betul lupa, tapi dia punya ID card. Yang punya ID card itu betul-betul memang dia dites, Kang. Dia kayak sudah terverifikasi gitu, Kang. Dari cara menagihnya yang nggak barbar gitu, Kang, ya. Karena kan mungkin dilihat di video-video orang lain ada yang ditarik di jalan, ada yang langsung dibawa gitu, Kang, ya. Sebenarnya kalau misalkan debt collector yang memiliki ID card itu yang sudah terverifikasi, dia santun, Kang. Dia santun, dia menjelaskan dengan baik, secara informatif, santun banget gitu, Kang, ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ngelihat kalau misalkan ada yang nagih, mungkin teman-teman lihat yang pertama mungkin ada ID card-nya nih, karena memang kalau yang debt collector yang sudah terverifikasi dan terdaftar dia ada ID card-nya gitu, Kang. Jadi memang ada suatu ujian ya, bahasanya ujian untuk para debt collector supaya dia dapat ID card tersebut. Nah, qadarullah yang datangi saya mereka semuanya ada ID card gitu, kan. Dan itu saya mempercayainya gitu, kan. Nggak tahu bagaimana cara ini asli atau palsu, saya nggak berpikir ke situ, kan. Karena memang saya lihat ketika dia ngasih ke saya lihat memang ada lembaganya gitu, kan. Dan dari situ untuk debt collector ya, wadahnya gitu. Betul, ada lembaganya. Oh, sudah mungkin ini betul. Memang dia secara kooperatif, informatif menginformasikan kepada saya, ya memang dia profesional kerjanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar, wah didatangin sama eksternalnya leasing, itulah mereka gitu, kan. Jadi betul. Jadi mungkin yang pertama telat sehari 2 hari internalnya leasing yang telepon. Pak udah 2 hari ini telat, kapan dibayar, itu internal. Mungkin udah dalam batas waktu yang sekian, sudah eksternalnya. Nah, eksternalnya inilah yang kita sebut dengan debt collector eksternal, betul. Nah, ya sampai situ saya baru tahu, oh ternyata ada tingkatan-tingkatannya, kan. Wah, ini menarik nih. Iya. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau misalkan telat, saya nggak tahu secara jelas telat berapa hari. Ini dia ada debt collector PT ini yang nagih. Kemudian kita udah ternyata belum bayar juga sampai batas waktu yang ditentukan. Nanti itu berkas saya diserahkan lagi ke PT yang lain untuk diberikan surat jalan, surat perintah, SK untuk menagih gitu. Terus kemudian kalau dia cerita kalau misalkan saya nggak bayar juga dari PT ini, penagihan ini akan diserahkan lagi ke PT yang lain sampai yang betul-betul memang sudah lama banget dan akhirnya hilang, itu mobil dikatakan hilang. Nanti akhirnya leasing melelang dah nih, membuat seperti semacam mungkin sayembara. Sandiwara ya, membuat sayembara. Jadi ini internal mereka ya, mungkin saya hanya mendengar cerita aja. Saya juga mendengar cerita aja, jadi yang saya tangkap demikian. Mereka akan membuat sayembara nih, siapa yang dapat nanti PT inilah yang nanti yang akan mendapatkan uang dari leasing tersebut gitu. Oh, ya, kalau dengan catatan mobilnya ketemu kalau gitu, mobilnya ketemu gitu. Ya paling itu sih, Kang, ya, tambahan dari saya mengenai debt collector yang saya pernah temui, yang saya pernah tanyakan, dan juga mereka menginformasikan demikian gitu, Kang. Oke guys, jadi info ini didapat langsung dari sumber yang bisa dipercaya gitu, Kang, ya. Intinya ya bagaimana dalam tanda kutip leasing bekerja, bahwa ada tim khusus yang nyari untuk mobil-mobil yang bermasalah, termasuk mobil yang hilang. Mungkin ini bisa menjadi jalan keluar atau solusi buat rekan-rekan. Oke, saya tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.